Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caca Cahyadi dari SDN 2 Cisantana, Kabupaten Kuningan. Izinkan saya untuk menyampaikan tugas tentang 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, di mana ada kasus tentang sikap tari yang menyikapi tentang kondisinya dia mengetahui temannya Rara yang mengambil dompetnya temannya. Yang pertama, lakukan analisis 9 langkah pengambilan keputusan dengan menjawab setiap pertanyaan dari langkah berikut ini. Langkah yang pertama, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus tersebut? Jawabannya adalah kejujuran dan persahabatan, di mana kejujuran tari mengetahui kalau Rara mengambil dompet. Dengan kejujuran itu berarti tari harus melaporkannya. Yang kedua, arti persahabatan atau solidaritas, di mana Rara itu adalah sahabat tari dan harus menjaga persahabatan dengan Rara sehingga agar menghindar dari konflik. Selanjutnya, dilaporkannya Rara dengan resiko terjadinya konflik terhadap persahabatan. Langkah yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus tersebut? Pihak-pihak yang terlibat pada kasus tersebut yang pertama adalah tari, di mana tari itu adalah yang mengalami dilema moral. Terus Rara, di mana Rara itu adalah sahabat tari dan Rara pula yang mengambil dompet Nina temannya. Terus Nina si pemilik dompet dan Ibu Sri sebagai guru pustakawan yang mengumumkannya. Langkah ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus tersebut? Fakta-fakta yang pertama adalah di mana Rara itu sedang bertugas atau piket kebersihan, lalu menemukan dompet, dan Rara mengambil dompet dan menyimpannya di tasnya. Kemudian tidak ada orang lain yang melihatnya itu selain dari tari sahabatnya. Dompet itu adalah isinya uang miliknya Nina. Kemudian Ibu Sri mengumumkannya. Dan fakta yang terakhir adalah Tari dan Rara adalah sahabat dekat, sehingga Tari khawatir hubungannya dengan Rara akan rusak jika ia melaporkan atau mengadukannya. Langkah yang keempat, pengujian benar atau salah yang mana yang bisa dilakukan pada kasus tersebut. Pengujian yang pertama adalah uji ilegal, di mana uji ilegal ini menanyakan apakah mengambil dompet itu melanggar hukum? Jelas iya. Yang kedua, uji regulasi, di mana mempertanyakan apakah tindakan Rara melanggar peraturan sekolah. Tentu, karena di sekolah pasti ada peraturan. Yang ketiga adalah uji intuisi, di mana uji intuisi ini adalah Tari bertanya dalam hati nuraninya, pasti Rara akan mengatakan bahwa barang yang bukan haknya itu harus dikembalikan. Selanjutnya uji publikasi, di mana uji publikasi ini jika kejadian dimuat di media atau diumumkan di media, maka akan tercemar nama baik Rara. Sedangkan Rara tersebut adalah sahabatnya Tari. Selanjutnya uji panutan atau idola, di mana tokoh panutan ini pasti akan memilih untuk menegakkan kejujuran dan kebenaran. Langkah yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar yang mana yang bisa dilakukan pada kasus tersebut.
Jawabannya adalah keadilan lawan kasih sayang. Keadilan di sini menuntut Tari untuk bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi memastikan Nina untuk mendapatkan kembali dompetnya dan Rara bertanggung jawab atas perbuatannya. Terus kasih sayang di sini juga menuntut Tari untuk mempertimbangkan perasaan dan hubungan dengan Rara sebagai sahabat. Kasih sayang yang berarti Tari tidak ingin menyakiti Rara dan merusak persahabatannya. Langkah ke-6, prinsip resolusi yang mana yang bisa dilakukan? Ada 3 prinsip resolusi yang bisa dipertimbangkan dalam kasus ini. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Maksudnya, apa yang menghasilkan kebaikan terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Jadi jika Tari mengembalikan dompet ini akan senang. Bu Sri akan selesaikan masalahnya atau Ibu Sri menyelesaikan masalah. Dan peraturan sekolah terjaga walaupun mungkin Rara marah ataupun kecewa. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan, di mana bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, baik itu aturan sekolah ataupun nilai-nilai universal, yaitu kejujuran. Jadi Tari harus bertindak sesuai dengan aturan tanpa memandang hubungan personalnya. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Hal ini mengedepankan empati dan hubungan di mana Tari harus mempertimbangkan dampak pada semua orang, termasuk Rara itu sendiri. Prinsip ini mendorong Tari untuk berbicara secara pribadi dengan Rara, penuh empati, dan menyadarkan bahwa tindakan Rara itu salah. Yang ketujuh adalah, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan pada kasus tersebut? Ada, yaitu opsi trilema yang lebih kreatif dari sekedar memilih antara melapor ataupun sekedar diam. Opsi yang pertama, Tari bisa mencoba berbicara dengan empat mata dengan Rara. Jadi Tari bisa berbicara secara empat mata dengan Rara untuk mengingatkan Rara tentang pengumuman Ibu Sri bahwa dampaknya itu jika ketahuan itu bisa diingatkan oleh Rara. Tari juga bisa menawarkan bantuan untuk mengembalikan dompet itu secara anonim. Dengan cara ini, kejujuran bisa ditegakkan. Dompet dikembalikan dan Tari memberikan kesempatan kepada Rara untuk memperbaiki kesalahannya tanpa merusak hubungannya. Opsi yang kedua, Tari bisa membicarakan masalah ini dengan Ibu Sri terlebih dahulu tanpa menyebut nama Rara secara langsung. Tari dapat meminta saran bagaimana cara mengembalikan barang yang ditemukan secara anonim, atau memberi isyarat kepada Ibu Sri tentang siapa yang mungkin menemukan dompet itu. Itu memungkinkan guru untuk menangani situasi dengan bijak. Jadi Ibu Sri harus bijak dalam hal ini. Dan Tari tetap berada di posisi pihak yang benar tanpa harus menjadi seorang pengadu atau pelapor. Langkah yang ke-8, apa keputusan akhir yang ibu bapak ambil sesuai dengan analisis kasus tersebut? Keputusan akhir yang saya ambil apabila sesuai dengan berdasarkan analisis, yaitu keputusan akhir yang paling bijak adalah Tari harus memilih untuk berbicara secara pribadi empat mata dengan Rara, di mana Tari menjelaskan bahwa ia melihat Rara mengambil dompet itu, dan Tari mengingatkan bahwa Rara
bahwa dompet itu miliknya Nina yang sedang dicarinya. Tari juga bisa menekankan pentingnya sebuah kejujuran, kemudian bisa menawarkan bantuan kepada Rara untuk mengembalikan dompet tersebut. Mungkin dengan cara meletakkan di atas meja, ataupun bisa cara yang lain seperti itulah. Langkah yang ke-9, pelajaran apa yang ibu bapak dapatkan dari pengambilan keputusan ini, dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan ibu bapak di kemudian hari. Pelajaran yang didapat dari pengambilan keputusan ini, yang pertama, kepemimpinan yang berintegritas, di mana seorang pemimpin bila mana menghadapi dilema moral tidak harus selalu tentang memilih antara dua opsi yang ekstrim. Seseorang pemimpin seperti Tari misalkan harus berani menegakkan nilai-nilai moral, tapi dia juga bisa melakukannya dengan cara yang penuh empati dan penuh kepedulian. Yang kedua, berkomunikasi langsung. Sebelum mengambil tindakan yang drastis, alangkah baiknya berbicara dari hati ke hati. Pendekatan ini seringkali bisa menyelesaikan masalah tanpa harus menimbulkan konflik yang tidak perlu, dan dapat memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk memperbaiki diri. Yang ketiga, trilema. Jadi trilema ini maksudnya jangan terpaku pada dua pilihan yang ada. Masih ada atau selalu ada kemungkinan solusi-solusi ketiga atau yang lebih kreatif, lebih bijak, yang bisa memuaskan semua pihak yang terlibat. Jadi dalam pelajaran ini akan memperbaiki pengambilan keputusan di masa yang akan datang, dan mendorong kita semua untuk mencari solusi yang tidak hanya benar tetapi juga bijak dan berempati. Kemudian mencoba lebih fokus pada penyelesaian masalah yang restoratif atau memulihkan hubungan daripada hanya menghukum, serta mengedepankan komunikasi yang terbuka, jujur, sebagai langkah pertama dalam menghadapi konflik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam tugas 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dengan ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.